Selamat sore teman-teman semuanya, kembali lagi di Pocis, podcastnya Cipta Karsa. Bersama saya, Askia, dan juga Aridul Laksono. Pak Aridul Laksono. Untuk Pocis kali ini, kita akan membahas tentang kampus putih dulu versus dengan sekarang. Akan membahas apa sih perbedaan antara kampus putih, kampus kecintaan kita, khususnya fakultas kita ini, sejarahnya dari dulu hingga sampai sekarang. Sekedar info, Pak Aridul Laksono, obsesi ini merupakan kepanjangan dari obrolan seru seputar alumni. Oke. Jadi kita memilih salah satu alumni yang menarik banget nih. Aduh. Untuk di podcast kali ini, iya. Yaitu Pak Aridul Laksono, SS MHub. Beliau ini teman-teman sekarang menjadi dosen di sastra Inggris dan juga antropologi sosial ya Pak ya? Betul. Prodi antropologi sosial. Langsung aja nih Pak, tanpa berlama-lama, boleh langsung perkenalan aja ke pendengar kita di sini. Baik, teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih nih udah diundang ke acara ini dan saya sangat tersanjung dengan pujiannya tadi sebagai salah satu alumni. Luar biasa sekali dan saya merasa memang alumni kita itu keren-keren. Tapi tidak tahu kenapa saya yang dipanggil ke sini ya. Karena terlalu keren kayaknya Pak. Jadi ya baiklah, ini sekedar obrolan guyonan dengan kita semua ya supaya cair gitu. Karena memang salah satu ciri khas dari Fakultas Sastra yang sekarang menjadi ilmu budaya adalah sifat egaliternya antara senior, junior itu bisa blended, bisa membaur dengan nyaman ya. Jadi kampus kita ini itu dulu diresmikan pada tanggal 1 September 1965. Nah, kalau nggak salah ada SK-nya. Sebentar saya lihat SK-nya nih biar nggak salah baca. Ini tentang langsung ke sejarah kampus kita ini ya Pak ya, ke fakultas kita ini. Nah ini nih, surat keputusan Menteri nomor 173/1965. Nah itu sejarah awal secara resmi ya berdirinya Fakultas Sastra pada waktu itu. Nah, kalau ditanya apa tadi? Sejarah ya? Kampus putih ini. Putih ini ya. Jadi kita memang memilih warna putih ya, karena putih itu kan cerminan dari kebersihan hati. Kalau sering kita bercanda nih teman-teman, jadi apa sih yang dicari orang-orang sastra itu ya? Apa kekayaan? Enggak kok, kita udah kaya. Makanya kita pengen mencari kemurnian hati. Siap. Makanya simbolnya warna putih gitu kan. Jadi tidak mencari kekayaannya, hanya orang-orang kaya yang pergi ke Fakultas Sastra pada waktu itu sampai sekarang. Kalau orang-orang tidak kaya ke fakultas lain. Contohnya fakultas depan Pak? Enggak, samping juga. Oke. Ya jadi ya itulah jokes ala bapak-bapak ya. Jokes ala 90-an ya pada waktu itu mengapa kita memilih warna putih gitu. Itu jokes saya. Tapi secara filosofi memang warna putih itu kan warna simbol kebersihan hati, simbol kemurnian hati, jiwa, pikiran. Maka diharapkan orang-orang yang berada di Fakultas Sastra pada waktu itu adalah orang-orang yang memang menjunjung tinggi kebersihan dan kemurnian jiwa serta hati kita pada waktu itu. Nah, kemudian era berganti sampai kalau nggak salah tahun 2010 tuh kita pindah ke kampus Tembalang. Nah, seperti yang saat ini terjadi sampai sekarang dan lalu berubah menjadi nama Fakultas Ilmu Budaya. Kira-kira begitu. Kurang lebih sejarahnya secara singkat awal mulai dari fakultas warna filosofi dari fakultas itu sendiri, lalu juga awal mula pergantian dari Fakultas Sastra ke Fakultas Ilmu Budaya itu kurang lebih seperti itu ya. Ya, kurang lebih. Baik Pak, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Mengapa nih Pak Aridul, mengapa kampus putih, apa nih kurang lebih yang membedakan antara FIB Tembalang sama Fakultas Sastra Peleburan? Ini pertanyaan jebakan ini. Karena yang bertanya generasi sekarang ya, yang sudah melihat Fakultas Ilmu Budaya di kampus atas. Jadi kalau mau dilihat perbedaannya jauh banget dari sisi infrastruktur sudah jauh berbeda, dari sisi kenyamanan jauh berbeda, dari sisi apa lagi kebersihan juga jauh berbeda. Pokoknya menurut saya saat ini saya benar-benar merasakan kenyamanan yang lebih daripada ketika saya berada di bawah. Bukan berarti kampus bawah tidak nyaman ya, karena di kampus bawah itu banyak cerita, banyak romansa, banyak legacy yang diturunkan oleh para senior kita. Jadi kalau berbicara kita ke bawah dulu ya,
Nah, kampus bawah atau kampus sastra dulu di Jalan Hayam Wuruk nomor 4. Nah, itu adalah sebuah arena yang memberikan banyak kebebasan kepada mahasiswa. Jadi di situ mahasiswa pada era itu ya, itu sampai tidur di kampus. Pada waktu itu tidak ada jam malam. Pada waktu itu kumpul-kumpul malam itu sangat nyaman sekali dan orang-orang enggan pulang kampung. Pulang kampung, pulang ke rumah. Jadi mereka menghabiskan sorenya sampai maghrib, sampai nanti jam 11-an baru pulang ke rumah. Ngapain? Nongkrong. Nongkrong di mana? Ya di kampus bawah itu. Apa yang ditongkrongin? Banyak. Ada yang pacaran, ada yang memang main musik. Dan yang paling saya ingat betul ketika saya masih pertama kali masuk, itu saya langsung dipanggil oleh senior saya waktu itu. Ada beberapa senior, itu manggil langsung kita dikumpulin tuh. Pokoknya anak-anak yang suka sepakat dengan kami kumpul. Nah, kami kumpul tuh di pojokan ruang besar, namanya ruang A103. Ini kalau para senior lihat podcast ini, pasti mereka membayangkan ruang A103, ruang yang sangat legend itu. Nah, di pojokan ruang itu saya dikumpulin oleh banyak senior, lalu kita itu disuruh baca buku. Waktu itu saya kebagian baca buku, kalau saya Suwogi kalau salah itu. Lalu teman-teman juga dikasih buku, pagi baca buku. Lalu ada timbul diskusi yang muncul dengan para senior. Jadi saya mengerti beberapa buku-buku sosial, buku-buku antropologi itu bukan dari dosen saya waktu itu ya, tetapi justru dari para senior yang memberikan istilahnya itu banyak trigger atau pemancing gitu ya, sehingga kami itu membaca buku pada waktu itu. Dan memang ya teman-teman semua, eranya itu kan itu sangat kiri banget ya. Jadi mahasiswa pada waktu itu memang seperti itu semangat zamannya. Maka kampus di bawah tadi, meskipun secara infrastruktur itu sangat kurang lah, kotor gitu ya, terus nggak ada AC, kipas angin juga keluar tuh nggak niat keluarnya gitu ya, terus kursi banyak yang rusak, tapi menyimpan banyak kenangan karena disitulah orang-orang itu menjadi tumbuh kuat, menjadi kritis dan menjadi orang yang tidak malu, tidak takut menghadapi tantangan kehidupan. Nah, ketika pindah ke Tembalang, ini beda lagi nih. Nah, teman-teman sudah merasakan kehidupan di era pasca reformasi, teman-teman merasakan kehidupan yang lebih nyaman, ruangan kelas pakai AC, kemudian toiletnya bersih. Tapi ada kekurangan. Betul, Pak. Ada jam malam, ya kan nggak boleh melebihi waktu. Kemudian juga orang-orang jarang kumpul sampai malam ya karena tadi. Kemudian berbagai macam aturan yang mulai mendisiplinkan. Ya bagus sih memang. Ya seperti itulah dunia kampus ya, karena memang kalau di luar negeri pun juga, mohon maaf kalau kita bandingkan dulu tuh orang pakai kaos oblong sama sandal jepit tuh kuliah tuh menurut masih bisa. Sekarang kan enggak ya, ada aturan. Ya itu bagus juga, ada perkembangan dalam bidang attitude. Karena kalau kita nanti kerja kita harus berperilaku dan bersikap seperti profesional. Jadi ya tidak apa-apa. Hanya itu tadi sebagai cerita perbedaannya. Lalu bagaimana karakternya? Nah ini yang saya belum temukan nih. Apakah di kampus Tembalang ini, karena saya sekarang dalam posisi sebagai pengajar ya, jadi saya jarang maksudnya berkumpul nongkrong sama teman mahasiswa, kecuali diundang acara. Kalau di Inggris ada ETSA, kalau di Andro ada kawan. Nah, itu mungkin saya baru ngerti. Tapi kalau dulu itu kalau malam itu udah kelihatan dari situ. Oh itu ada nongkrong, ada yang rokok, ada yang main musik, ada yang baca buku, ada yang pacaran, itu kelihatan semua jejer gitu ya, terbuka gitu. Nah sekarang saya nggak bisa ngerti seperti itu. Mungkin karena posisi saya sebagai pengajar ya, dimana kalau pagi ngajar, sore capek, lalu pulang. Akhirnya tidak begitu mengerti. Tapi yang jelas, yang kehilangan soul-nya dari sastra dulu dan sekarang adalah ini, sikap kritisnya. Kemudian hubungan antar jurusan, antar prodi. Dulu itu saya banyak bersahabat dengan teman-teman dari sastra Indonesia, dari sejarah. Karena dulu hanya ada sastra Inggris, sastra Indonesia, sejarah. Lalu ada prodi baru dulu D3A, D3A itu baru-baru tahun 96 segala macam, D3 Inggris segala macam. Nah, teman-teman saya tuh dari 3 prodi tadi itu banyak. Nah, sekarang saya nggak ngerti apakah anak-anak sekarang itu juga masih kenal dengan teman-teman dari prodi lain. Beberapa saat yang lalu saya ngobrol nih sama anak-anak, saya tanya, kalian ceritanya siapa aja? Ternyata mereka tidak berteman dengan orang-orang dari prodi lain. Kecuali yang anak-anak organisasi ya, itu beda. Tapi anak-anak yang
bukan organisasi, itu sepertinya tidak mengenal teman-teman dari Prodi lainnya. Ini sangat disayangkan. Apalagi yang beda coba? Ini mau ngabur ini. Apalagi yang beda coba? Nggak ada ospek sekarang. Nah, ospek di kita ini, itu ospek yang unik karena nggak ada kekerasan, nggak ada violence. Kita cuma paling-paling bentak-bentak, ayo kamu jalan gitu. Tapi nggak terus ada pemukulan, tidak ada. Kita hanya dengan menggunakan mental ya. Kalau saya ingat betul ya, saya sering dihukum tuh waktu itu disuruh berdiri di depan parkiran di bawah itu di jalan itu, lalu saya berdiri disuruh teriak-teriak itu. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Saya ingat betul. Kemudian saya ingat disuruh hitung pagar itu. Dan saya nikmati saja. Tidak ada yang kurang dalam diri saya. Justru itu membuat saya menjadi tidak gampang malu dan pede. Nah itu sekarang tidak ada, kehilangan ciri khas itu. Nah karena itu menjadi program universitas ya, nggak boleh ada ospek ya, jadi ya mau gimana lagi. Artinya itulah beberapa hal yang terjadi antara masa lalu dengan masa sekarang, kampus bawah dengan kampus atas. Ya, kira-kira itu. Berarti kurang lebih sebenarnya yang paling membedakan itu kenangan dan juga di aturan yang sekarang yang berlaku di sekarang ya Pak ya. Betul, Cuman menurut Bapak dari sistem akademiknya sendiri nih, apakah ada yang membedakan? Dulu dan juga sekarang. Ya sekarang beda dong. Sekarang semuanya pakai SSO, single sign on, kan sudah maju, advance. Dulu kan nggak ada, dulu manual tulis gitu ya. Ada pun ya di print, pakai print yang krek gitu kan. Terus nanti mungkin data kita udah nggak ada di komputer mereka. Jadi ada alumni nih datang ke sini mau nanya, saya mau nanya nih dulu saya ambil apanya? Ya sulit, nggak bisa dideteksi. Nah itu kan kelemahan, udah dia diperbaiki dengan apa yang kita punya sekarang dengan model SSO, maka dari manapun Anda berada Anda bisa akses. Itu bagian dari kemajuan zaman yang kita syukuri bersama. Coba sekarang kalau teman-teman seusia saya yang lama nggak ke Semarang, tiba-tiba datang pengen legalisir, menanya sama saya, Mas, dataku ada nggak? Yang dulu, waduh, dulu susah cari datanya. Bahkan skripsi yang dulu mungkin juga sudah hilang, udah angus atau dimakan rayap, nggak tahu kemana. Kalau sekarang kan enggak kan, semua skripsi masuk ke file, masuk ke cloud ya. Nah, jadi kita bisa akses dimanapun. Kalau dulu nggak bisa. Itu kan tadi dari sistem pembelajaran ya Pak Rido. Tapi kalau menurut Pak Rido sendiri dari sikap kritis mahasiswa nih, atau ketika mahasiswa belajar, pembelajaran, apakah mahasiswa sekarang dan juga mahasiswa dulu ada nggak penurunan gitu terhadap mahasiswa sekarang, terhadap khususnya sikap kritis dalam belajar atau dalam menganalisis sesuatu? Gitu. Nggak ada, anak sekarang tuh hebat-hebat. Mantap. Tepuk tangan dulu dong. Dari segi teknologi, iya. Mereka tuh literate. Saya jadi kalah. Jadi kalau lagi bikin tugas kumpulin, itu sangat saking literate-nya dengan teknologi, saya nggak bisa tahu itu pakai chat GPT apa pakai AI, saya nggak ngerti ya. Tapi nggak, sebetulnya sama aja. Kan sebetulnya dalam setiap masa, penderitaan kan sama. Yang beda kan bungkusnya aja. Artinya bahwa anak sekarang maupun dulu sama aja sebetulnya. Cuma memang mungkin beda tantangan saja. Kalau dulu ya, apakah ada orang yang nyontek? Ya banyak. Apakah ada anak yang papernya nyontek paper lain? Ya banyak. Cuman mungkin, mohon maaf nih, dosen udah sepuh-sepuh gitu. Jadi mungkin nggak begitu jeli. Nah kalau sekarang kalau kalian mau nyontek, saya tinggal pakai aplikasi yang lain. Saya cek, oh iya ini ada nih, ketemu nih nyontek seperti ini, ketahuan. Jadi kan sama aja sebetulnya. Mengenai semangat kritis juga sama kok. Di zaman saya dulu kuliah atau para senior saya juga banyak teman-teman yang sangat kritis, sangat ikut di organisasi kayak Anda semua ini. Tapi juga banyak anak-anak yang tidak peduli, yang cuman orang bilang kupu-kupu malam ya, kuliah pulang, malam hari di rumah kan gitu ya. Itu juga ada. Sekarang pun juga banyak. Ada orang-orang yang masih tetap ingin berorganisasi seperti kalian-kalian. Ada yang tetap sibuk membangun jaringan diskusi, ada kan anak-anak kita seperti itu, ada yang sibuk dengan riset, ada yang ikut PKM, tapi banyak juga yang nggak terlibat di hal seperti itu. Jadi sama aja sebetulnya, cuman beda bungkus aja. Nah, generasi tua yang tidak bisa beradaptasi dengan itu akan timbul, wah gimana sih anak sekarang kok beda gini-gini. Sebetulnya sama aja. Ya harus kita bisa menyelami. Memang sekarang seperti itu eranya.
Nah, tinggal dipancingnya gimana biar muncul sifat kritisnya. Berarti tidak ada perbedaan ya Pak? Saya rasa Sebenarnya sama aja. sejauh Bapak pengalaman Bapak tidak ada pengalaman gitu. Iya. Maksudnya tidak ada pengalaman yang bahwa mahasiswa tuh sampai sekarang masih kritis kok. Itu Masih cuman kok. beda ininya Masih. aja. Cuman beda forum. Mereka mungkin kritis lewat medsos, lewat apa tuh undi apa? Manifest. Manifest. Kan mereka kritis di situ. Kalau dulu kan nggak ada manifest, turun ke jalan kan sama aja. Bedanya adalah kalau dulu mereka bawa poster turun ke jalan. Kalau sekarang kan tidak, cukup pakai manifest dari rumah gitu, kirim anonim gitu ya. Gitu. Sama aja Tapi sebetulnya. sama saja ya Pak ya? Iya, saya kira begitu. Nggak ada perbedaan yang signifikan, Iyalah. nggak ada. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, alasan Pak, kenapa sih Kampus Putih awalnya namanya Fakultas Sastra terus Oke. berganti ke Fakultas Ilmu Budaya? Iya, karena ya itu pertanyaan bagus sekali. Banyak para senior itu selalu kita itu kan lulusan Fakultas Sastra gitu kan, bukan ilmu budaya. Jadi kalau reuni di bawah gitu. Ada memori-memori yang terus melekat dalam benak kami orang-orang lama itu ya untuk selalu mengenang Fakultas Sastra karena memang ya namanya apa ya, romantika kuliah itu kan dibangun pada waktu itu. Kamu pacaran, kamu putus, patah hati, itu kan jadi era yang lalu. Nah itu melekat, bagaimana kamu dimarahi dosen, bagaimana kamu nunggu dosen lama banget baru bisa ketemu. Itu era-era pada waktu itu kan seperti itu. Nah, kalau ditanya mengapa berubah ya karena kemajuan ilmu dan teknologi saat ini. Kita sekarang ada banyak prodi baru kan, ada Ilpus, ada Bahasa Jepang, ada antropologi. Jadi kita sekarang ada 6 prodi kan, yang S1 kan ditambah prodi S2, lalu ada S3. Nah, kalau pakai nama Fakultas Sastra sepertinya akan terlalu sempit cakupannya, maka dibikinlah Faculty of Humanities. Kalau dalam bahasa Inggris kita milihnya Faculty of Humanities, Fakultas Ilmu Budaya. Tapi kalau di UGM kan Faculty of Cultural Science kalau nggak salah ya. Kalau kita lebih milih Faculty of Humanities. Makanya gelar kita kan Sarjana Humaniora. Nah begitu. Jadi itulah mengapa menjadi Fakultas Ilmu Budaya supaya mengakomodir berbagai macam ilmu baru yang mungkin akan muncul. Nah, bentar lagi mungkin, semoga iya nih, karena kemarin ketika paparan calon ikan baru ini kita diminta ini dan tanda petik ini untuk bikin prodi seni pertunjukan. Nah, semoga iya, kalau iya, wah kita dukung lagi kan, semakin merebak lagi nih warna-warni keilmuan di FIB. Budayanya lebih terlihat Iya, ya Pak. betul. Jadi nggak cuma semata-mata sastra doang gitu, Iya, betul. tapi ada juga dari jurusan-jurusan lain yang mungkin Exactly. Budaya dari BKJ juga bisa menampilkan ciri khas dari jurusan mereka itu seperti apa. Gitu. Betul. Baik. Selanjutnya nih Pak Rido, pertanyaan selanjutnya. Perbedaan budaya perkuliahan zaman dulu dan zaman sekarang, selain yang dari penjelasan Bapak sebelumnya gitu. Selain jam malam deh misalnya. Oke, saya akan kembali ke masa lalu ketika saya kuliah. Itu saya pernah dikeluarkan dosen ya. Jadi dari kelas kan Pak, bukan ya, dari kelas. Oh, dari kelas. Kalau dari kuliah kan saya nggak jadi dosen. Iya juga. Iya benar. Jadi waktu itu kalau nggak salah, ya saya tuh suka iseng ya. Saya tuh kan orang yang suka iseng. Jadi ada dosen, masih ingat betul saya waktu itu dia ngomong dia ngomong, ini boleh ya diomongin ya? Boleh. Ini Itu nakal. nyantai aja. Jadi waktu itu dosen itu ngajarin soal adjective dan noun gitu kan. Lalu dia ngomong soal colorless ya. Lalu saya dengan cuek bilang tanpa kolor gitu kan. Lalu saya diskors tuh. Diskors 2 minggu nggak boleh masuk. Saya bilang yes. Jadi itu kebandelan masa dulu itu ya ada. Dosen itu tegas. Kamu telat ya nggak masuk. Beberapa dosen ya. Kemudian pakai sendal nggak boleh. Pakai celana jeans bolong nggak boleh. Pakai kaos nggak boleh. Itu dulu seperti itu. Tapi juga ada dosen yang pada waktu itu membolehkan saya menggunakan kaos, itu masih ada. Kemudian pakai sendal gunung gitu ya, itu masih boleh, celana bolong boleh. Nah, beberapa hal itu melekat dalam benak saya. Maka ketika saya awal-awal menjadi dosen tahun 99, kita masih di kampus bawah, masih pakai nama Fakultas Sastra. Maka memori itu saya terapkan pada mahasiswa-mahasiswa waktu itu. Silakan kalau mau pakai sendal, tapi di kelas saya aja ya. Di kelas saya jangan. Pakai kaos boleh, tapi di kelas saya, kelas lain jangan. Nah, seiring berjalannya waktu, maka kemudian timbul aturan baru kan, nggak boleh pakai kaos oblong, nggak boleh sendal, harus mengikuti dong. Nah, jadi harus beradaptasi dengan itu. Tapi yang jelas perbedaannya waktu itu mungkin dulu itu banyak dosen yang sangat strict gitu ya. Kalau sekarang kayaknya mahasiswa telat, cuek. Di kelas pada main HP, ya awalnya dosen marah, lama-lama ya capek ya. Gitu, tetap aja main HP.
Tapi sepertinya juga masih ada kok dosen-dosen yang tegas dan kemudian enggak ya enggak gitu. Itu sepengamatan demikian. Kalau di kelas saya sendiri banyak kok anak-anak yang masuk telat, main HP telat, ya biarin aja lah. Saya capek gitu ya. Nggak, ya silakan nggak apa-apa. Kalau mau seperti itu ya monggo gitu. Berarti secara keseluruhan tergantung dosennya ya Pak ya, Saya kira demikian. tergantung dosennya. Kalau dari sisi itu ya, Ya, dosennya. tapi kalau misalkan ada peraturan yang menyangkut tentang ketertiban dan Oh, lain iya. sebagainya harus tetap Iya, berpacu tetap. pada peraturan Betul, yang betul. sudah diterapkan oleh kampus Yes. gitu ya. Betul. Pertanyaan terakhir nih Pak Rido, Oke, baik. pesan yang ingin disampaikan untuk para mahasiswa FIB deh Wah, khususnya. ini saya sangat senang sekali nih. Mahasiswa FIB itu adalah teman-teman yang istimewa. Kenapa istimewa? Mereka tuh unik. Ya kan? Udah tahu ada lagunya kan? Lulus sastra. Lulus sastra. Nanti Yang mau lulus. jadi apa? Ada lagunya kan gitu. Didirikan oleh orang-orang UI yang salah ya. Tapi mereka tetap nekat. Dan tiap tahun jumlahnya banyak. Artinya bahwa memang FIB ini menjadi kampus yang merupakan semacam kawah untuk berolah pikir, olah rasa, olah apapun. Ketika nanti mereka lulus itu mereka bisa menjadi apapun juga. Jadi teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, jadilah orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, yang tidak gampang malu, yang tidak gampang frustasi, karena hidup itu seperti dua sisi mata uang. Saya selalu bilang di kelas pakai uang koin ya, hidup itu seperti dua sisi mata uang, kalau enggak yang ada angkanya ya ada gambarnya. Kalau Anda mau pilih yang di tengah-tengah, coba lihat, di tengah-tengah itu juga harus punya sikap loh. Coba Anda uang koin yang bundar itu, kamu berdirikan itu butuh effort, harus pelan-pelan, fokus, nggak boleh goyang, baru dia bisa berdiri. Jadi kalau memang mau pilih tengah-tengah yang seakan-akan netral, itu juga harus ada effort, harus ada karakter. Tapi kalau mau gampang ya pilih aja, mau yang angka atau yang gambar. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa hidup seperti itu rahasianya, ya sudah, jadilah orang yang tangguh, jangan gampang putus asa. Kalau kamu merasa bahwa apa yang ada di FIB kurang, ya gali yang lain. Karena saya yakin tidak semua nanti ketika bekerja akan linear, sejalan dengan apa yang dia pelajari. Kalau mau jadi pengajar dong. Tapi kalau nggak mau, jadi yang lain. Toh banyak contohnya kan, di tempat luar itu banyak teman-teman alumni yang bekerja tidak seperti, tapi mereka punya karakter. Nah, karakter inilah yang menjadi ciri khas anak FIB. Pemberontak, kritis, pemberontak tapi logis gitu loh. Ada dasarnya, ada buktinya, tidak sekedar berontak tapi nggak ada. Nah, dasarnya betul. Saya kira itu pesannya. Baik. Tetap tangguh. Tetap gitu tangguh. Jadi pesan buat dari Pak Arido untuk teman-teman semua harus tetap tangguh. Iya dong. Dan juga gak boleh jadi orang yang lembek. Betul. Harus jadi orang yang kuat dan tidak boleh malu untuk mengeksplor diri. Betul. Terus tidak boleh malu juga untuk mencoba hal-hal baru. Exactly. Ya, Pak. Persis Seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk selalu bermanfaat untuk orang yang lain. Itu penting banget. Karena Ya, tiap betul. orang pasti punya perannya Betul, di dunia ini. betul. Oke, Pak Arido, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menemani teman-teman di Pocis kali ini. Baik. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Baik. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga perbuatan. Semoga Pak Arido sehat selalu dan juga rezekinya lancar terus. Amin. Semoga Terima kasih. Arido makin top dan Terima juga bermanfaat. kasih. Selalu bermanfaat untuk orang Baik, lain. saya juga berterima kasih. Saya sangat terhormat sekali dipilih untuk menjadi bagian dari acara yang luar biasa ini. Semoga banyak yang like and subscribe. Like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih juga Terima Pak kasih. Arido. Terima kasih baik teman-teman semua. Saya Askia dan juga Pak Arido pamit undur diri untuk Pocis kali ini. See you. Bye. Pak Arido, terima kasih.